Puji Tuhan, minggu ini kita bisa bersekutu kembali untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita bisa memuji namanya, bisa mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan secara online. Dan pada saat ini saya mengajak teman-teman untuk mempersiapkan hati untuk datang ke hadirat Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus
Shalom anak-anak sekalian, puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam Persekutuan Doa Naskasyon. Dan sekarang mari kita berdoa untuk bersama-sama menerima berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan pagi ini kami dapat berkumpul walaupun dalam bentuk online untuk bersama-sama persekutuan doa. Dan sekarang kami akan bersama-sama menerima berkat firman-Mu. Mari berkati urapi hamba-Mu, berkati urapi setiap pemirsa dan anak sekalian yang menyaksikan acara ini, sehingga apa yang kami lakukan dan apa yang kami lihat, kami dengar, kami terima menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali anak sekalian, dan kita bersyukur dalam segala situasi. Kita belajar untuk terus bersyukur walaupun sekarang ada corona, ada COVID-19, kita belajar tetap bersyukur ya. Dan walaupun situasi seperti ini, puji Tuhan, dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dimampukan tetap bisa bersekutu, untuk tetap bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya ya, puji Tuhan. Nah, anak sekalian dan pemirsa yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang menikmati proses ya, menikmati proses. Dan yang dimaksud dengan proses di sini, anak sekalian, tentu maksudnya adalah proses untuk kita menuju ke arah yang lebih baik. Proses untuk membawa kita ke arah yang lebih maju ya, lebih dari hari kemarin. Ada sebuah istilah mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, jadi menikmati proses ini yang dimaksud adalah menikmati proses ke arah hidup yang lebih baik, lebih sukses, lebih diberkati, lebih maju, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, misalnya kalau kita mau jadi pintar ya, kita ingin jadi anak yang cerdas, kita jadi orang yang menjadi ranking nomor 1 yang terbaik. Maka untuk bisa mencapai seperti itu, maka kita harus mau melewati sebuah proses. Dan yang namanya proses tentu ini berat ya. Sebab apa? Berarti kita harus belajar mati-matian. Kita harus belajar lebih dari teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain mungkin belajarnya cukup cuma sejam, 1,5 jam sehari, maka karena kita ingin jadi lebih baik, ingin jadi orang yang sukses dari depan, ingin jadi yang the best ya, ranking 1, maka kita belajarnya bisa jadi bukan hanya 1 jam, 1,5 jam, tapi bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam per hari dan seterusnya. Jadi berat sebuah proses itu. Kalau kita ingin jadi orang yang kaya mungkin ya, bahkan jadi orang yang terkaya seperti Hartono Salim, pemilik Jarum ya, orang yang terkaya nomor 1 di Indonesia, maka tidak begitu. Kita mau mengikuti prosesnya. Kita menjadi orang yang bekerja keras, kita rajin bekerja, kita rajin nabung dan sebagainya, sampai akhirnya kita bisa kemudian menjadi orang yang kaya ya. Begitu juga ketika kita misalnya ingin sembuh karena kita sakit, seperti sekarang banyak orang sakit corona ya. Maka kalau kita ingin menjadi lebih baik, kita ingin sukses dalam arti bebas dari penyakit, maka kita pun juga harus mengikuti proses. Prosesnya apa? Mau dikarantina ya, mau dikarantina baik mandiri maupun bersama-sama, mau dikarantina. Dan itu berat. Karena apa? Sekitar 14 hari kita dikurung dalam satu tempat, tidak boleh kemana-mana. Aduh, rasanya itu sakit sekali. Tapi setiap orang yang mau mengikuti proses, maka dia pasti akan bisa menjadi sukses ya. Dia pasti akan berhasil, dia pasti menjadi orang yang hebat dalam hidupnya. Nah, di Alkitab saya mau bersama-sama kita belajar tentang orang yang mau mengikuti proses Tuhan sampai akhirnya dia akan menjadi orang yang sukses, bahkan orang yang sangat tinggi kedudukannya. Kita mengatakan dia adalah orang nomor 2 penguasa di Mesir. Nah, kalian tentu tahu siapa dia? Dia adalah Yusuf bin Yakub. Mengapa saya perlu perjelas Yusuf bin Yakub? Karena di Alkitab itu ada banyak sekali Yusuf ya anak-anak ya. Misalnya ada Yusuf suami Maria, ada juga Yusuf dari Arimatea yang minta mayat Yesus untuk dikuburkan itu. Kemudian di Kisah Para Rasul juga ada Yusuf yang disebut juga Barnabas, artinya anak penghiburan. Nah, tapi yang hari ini kita belajar bersama-sama tentang Yusuf bin Yakub, artinya Yusuf anak Yakub. Nah, kalian tahu siapa Yakub? Yakub itu anaknya Ishak, Ishak itu anaknya Abraham. Ya. Jadi Yusuf bin Yakub. Yusuf artinya Allah akan menambahkan.
Ya, dengan nama Yusuf ini si Yakub atau orang tuanya dan ibunya namanya Rachel itu berharap Yusuf ini besok akan jadi orang yang semakin bertambah-tambah. Ya, bertambah-tambah dalam kesuksesan, bertambah-tambah dalam karirnya, bertambah-tambah dalam jabatannya, bertambah-tambah dalam kesuksesan hidupnya dan seterusnya. Ya, jadi dia diberi nama Yusuf. Ya, nah kisah Yusuf ini satu kisah yang sangat terkenal sampai di Alkitab. Itu banyak sekali pasal yang menceritakan. Kalian bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 37, pasal 39, ayat 40 sampai ayat yang ke-50, ya. Itu pasal-pasal yang menceritakan tentang Yusuf semua, ya. Satu kisah yang luar biasa, spektakuler, dan kita mau belajar bagaimana Yusuf menikmati proses dalam hidupnya. Nah, anak sekalian dan pemirsa yang terkasih, bagaimana prosesnya dialami oleh Yusuf sebelum dia menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya dan punya kedudukan yang tinggi, bahkan orang nomor 2 di Mesir, satu tingkat di bawahnya Fir'aun. Ya, prosesnya itu luar biasa. Kalau kita sendiri sebagai orang yang diberikan kesempatan menjalani, belum tentu kita mampu dan belum tentu kita sanggup. Ya, karena begitu panjang dan berat proses dialami oleh Yusuf. Yusuf pada waktu masih kecil, dia suka dicap tukang mimpi oleh saudara-saudaranya. Ya, Yusuf ini dianggap sebagai tukang pembual. Karena apa? Mimpi itu kan memang sulit untuk dibuktikan. Karena mimpi itu ada di dunia maya, ya. Dan hanya orang itu sendiri yang tahu. Dan bagaimana membuktikannya? Sulit untuk waktu itu bisa membuktikan. Karena mimpi itu ada di anak-anak. Ya, tapi apa yang dimimpikan oleh Yusuf itu bukan sembarang mimpi. Ada pepatah mengatakan mimpi itu nggak bisa ditolak dan mimpi itu juga nggak bisa diundang. Jadi kalau seseorang mimpi itu spontanitas. Tetapi apa yang dimimpikan oleh Yusuf, anak sekalian, itu bukan sembarang mimpi. Itu adalah satu visi yang Tuhan berikan untuk Yusuf bahwa kedepannya nanti Yusuf akan jadi seperti itu. Tetapi saudara-saudaranya mencap Yusuf sebagai pembual. Kenapa? Karena Yusuf mimpinya bukan hanya sekali, tapi sampai 2 kali, dan mimpi yang spektakuler. Apa mimpinya? Siapa yang tahu? Mimpi yang pertama, Yusuf itu suatu saat ada di ladang gandum. Dan ketika mereka panen gandum, maka kemudian Yusuf dan saudara-saudaranya mengikat berkas gandum-gandum itu. Ya, setelah diikat, tiba-tiba berkas gandum saudara-saudaranya yang 11 itu datang dan kemudian nyembah berkas gandumnya Yusuf. Ketika mimpi ini ceritakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya, mereka marah. Mereka mengikat Yusuf sebagai seorang pembual, tukang mimpi. Apalagi Yusuf bercerita bahwasanya gandum saudara-saudaranya datang nyembah kepada Yusuf. Padahal Yusuf ini anak yang kecil, kakak sudah tua-tua semua. Ya, Yusuf punya adik satu namanya Benyamin, dan yang lainnya itu di atasnya Yusuf. Jadi mereka marah. Bagaimana mungkin kakak nyembah adik? Tapi Yusuf diam saja, ya, karena itu mimpi. Dan saudara-saudaranya tambah marah lagi ketika Yusuf mimpi lagi. Mimpinya apa? Dia suatu saat berada di sebuah tempat terbuka pada malam hari, dan dia berkata, ada 11 bintang di langit, ada juga matahari dan bulan, dan 11 bintang serta matahari dan bulan itu lalu datang menyembah kepada Yusuf. Ketika mimpi itu diceritakan pada saudara-saudaranya, mereka tambah marah lagi sama Yusuf. Yusuf ini tukang mimpi, pembual, wah, ya. Jadi marahlah mereka kepada Yusuf. Tapi Yusuf diam saja. Dia tidak membalas kemarahan itu dengan kemarahan. Kemudian kebencian saudara-saudaranya tambah memuncak lagi. Ketika ayahnya membuatkan jubah yang sangat indah buat Yusuf. Yusuf ini seorang anak yang patuh. Suatu saat disuruh bapaknya suruh ngirim makanan untuk saudara-saudaranya yang mengembalakan domba. Ketika disuruh mengembalakan domba, mereka jauh dari rumah. Yusuf disuruh ke sana, lalu bawa makanan. Waktu mereka tahu Yusuf datang, mereka berkata, ini si Yusuf tukang mimpi, ayo kita bunuh dia supaya kita tahu seperti apa jadinya mimpinya itu. Tapi saudara-saudaranya ada yang tidak setuju, mereka tidak tega. Itu masih darah daging kita, saudara kita. Jangan kita bunuh, kita masukkan saja ke dalam sumur. Lalu dimasukkan sumur. Kemudian bajunya yang indah itu dirobek-robek oleh mereka, lalu kasih darah kambing, dan kemudian dibawa ke rumah dan berkata, Bapak, aku lihat ini jubah ini yang apakah ini jubahnya Yusuf anakmu?
Wow, betul ini jubah Yusuf anakku. Apa yang terjadi dengannya? Binatang buas sudah memangsa Yusuf bapak. Lalu bapak jadi sedih karena apa? Yusuf sudah mati. Padahal itu bukan. Itu fitnah. Dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, Yusuf belum dibunuh, dimasukkan sumur. Singkat cerita, kemudian ada pedagang atau saudagar lewat. Mereka lalu mengeluarkan Yusuf dari situ. Ya, setelah dikeluarkan dari sumur, kemudian dijual jadi budak. Itu menderita Yusuf ini ya. Padahal Tuhan sudah memberikan mimpi kepadanya bahwasanya dia menjadi seorang yang besar, seorang yang bertambah-tambah dalam kesuksesan, dalam jabatan, kekayaan. Tapi nyatanya kok malah dimasukkan sumur dan sekarang dijual sebagai budak. Kalian tahu budak itu orang yang nggak punya hak dalam hidupnya. Kalaupun tuannya mau menyiksa, bahkan tuannya membunuh, tidak ada orang yang bisa menuntut. Kenapa? Budak itu nggak punya hak dalam hidupnya. Lalu setelah dijual, lalu sama saudagar atau pedagang ini dijual lagi Yusuf ini. Lalu dibeli oleh seorang pejabat Fir'aun namanya Potifar. Kemudian setelah dia dibeli oleh Potifar, dia dijadikan pembantu di rumahnya Potifar. Tapi Tuhan yang sangat baik pada Yusuf selalu menyertai Yusuf. Ya, selalu menyertai Yusuf. Sehingga Alkitab mengatakan sejak Yusuf ada di rumah Potifar, maka Potifar semakin diberkati Tuhan. Apa saja yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat berhasil oleh Tuhan. Bahkan Yusuf menjadi orang kepercayaannya Potifar. Sehingga Potifar tidak perlu lagi susah-susah mengatur rumah tangganya. Semua diserahkan pada Yusuf. Tapi apakah sudah berhenti sampai di situ? Kemunculan Yusuf ternyata tidak. Yusuf jatuh lagi. Ya, satu saat istri Potifar ini diraih sama Yusuf dan ingin mengajak Yusuf ini tidur. Tapi Yusuf menolak. Dan karena dia dipegang terus jubahnya itu, maka kemudian sama Yusuf jubahnya ditinggal dan dia lari. Begitu dia lari, istri Potifar ini punya kelicikan. Dia berteriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Maka pegawai dia semua pada datang. Ada apa nyonya? Ada apa nyonya? Itu pemuda Ibrani Yusuf. Dia tidak mau perkosa aku. Maka aku berteriak-teriak dan aku pegang jubahnya. Maka dia lari. Dia ingin mempermalukan aku. Kemudian mereka jadi marah. Dan ketika Potifar dengar itu, langsung Yusuf tanpa diadili, tanpa diproses, dijebloskan di dalam penjara. Coba bayangkan. Padahal yang punya nafsu itu istri Potifar. Tapi justru Yusuf yang kemudian kena getahnya. Kasihan Yusuf. Apakah sudah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Kepahitan Yusuf masih berlanjut. Mari kita lihat. Di penjara, Yusuf disertai Tuhan. Sehingga di situ dia menjadi kesayangan kepala penjara. Ya, sehingga kemudian Yusuf diberi kepercayaan untuk ngopeni bahasa Jawanya itu ya. Penjahat-penjahat yang ada di situ. Nah, suatu saat Yusuf ketemu dengan dua orang tahanan yang lain. Yang satu juru roti, yang satu juru minuman. Nah, mereka suatu saat kelihatan sedih. Lalu Yusuf bertanya sama mereka, kenapa kamu sedih? Aku mimpi. Coba ceritakan mimpimu, siapa tahu aku bisa mengartikan. Lalu juru minuman itu bercerita, aku melihat ada 3 tandang anggur. Ya, kemudian ku peras dan ku masukkan airnya ke piala. Lalu ku unjukkan kepada Raja Fir'aun. Yusuf berkata, oh 3 hari lagi kamu akan bebas. Kamu akan keluar dari penjara ini. Tapi ingat ya, besok kalau kamu udah keluar dari penjara ini, katakan aku. Aku di penjara bukan karena aku mau memperkosa. Aku di penjara bukan karena aku berbuat jahat. Aku difitnah. Tolong bebaskan aku. Ya Yusuf, aku akan ingat engkau. Juru roti yang dengar cerita itu, aku juga mimpi Yusuf. Apa mimpimu? Aku bawa 3 rantang roti. Akan kubawa kepada raja. Tapi di tengah jalan, roti-roti itu dimakan sama burung-burung. Apa artinya Yusuf? Lalu Yusuf berkata, teman, sorry, 3 hari lagi kamu akan dibunuh, kamu akan digantung karena kejahatanmu atau kesalahanmu. Kemudian, betul anak sekalian, 3 hari kemudian raja memberikan maklumat, beri perintah, juru minuman dikembalikan posisinya semula dan juru roti digantung alias dihukum mati. Tapi apa terjadi? Selama 2 tahun si juru minuman ini lupa sama Yusuf. Dia lupa akan pesan Yusuf. Jadi Yusuf dilupakan. Coba
Kalau kamu punya teman, sudah kamu tolong, kamu berbuat baik, lalu lupa sama kamu, gimana perasaan kamu? Habis sedih kan? Kecewa kan? Begitulah yang dialami Yusuf. Juru roti sudah mati dan juru minuman lupa sama Yusuf. Tapi Tuhan baik. Proses yang dialami oleh Yusuf masih berlanjut. Suatu saat Raja Fir'aun mimpi. Ya, dalam mimpinya 2 kali dia bermimpi. Ya, bahwasanya ada 7 bulir gandum yang gemuk dan kemudian muncul 7 bulir gandum yang kurus. Kemudian yang kurus makan yang gemuk dan habislah semuanya. Tapi gandum yang kurus tetap kurus. Raja bangun dan kemudian bingung dia dengan mimpinya, kan tidak tahu apa artinya. Setelah kamu itu kemudian tidur lagi. Setelah tidur dia mimpi lagi. Dia lihat ada 7 lembu yang gemuk-gemuk keluar dari sungai Nil. Dan kemudian ada 7 lembu yang kurus keluar dari sungai Nil. Yang kurus makan yang gemuk, blep 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 blep. Makan semua. Tapi aneh, lembunya tetap kurus. Raja bangun dan jadi sedih. Kenapa? Tidak tahu mimpinya itu apa. Semua tidak ada yang mengertikan. Lalu juru minuman ingat, oh Tuhan, di penjara ada seorang namanya Yusuf, orang Ibrani. Dia sudah mengartikan mimpiku. Bawa sini. Lalu Yusuf dipanggil dan mengartikan mimpinya Raja Fir'aun. Mimpinya itu sama artinya, dua-duanya sama artinya. Kalau dua dinyatakan oleh Tuhan, berarti itu satu ketetapan yang sudah pasti dan tidak bisa dibatalkan. Apa kepastiannya? Kepastiannya adalah 7 tahun orang Mesir akan panen besar. Dan setelah itu 7 tahun akan terjadi paceklik, kelaparan, gagal panen, besar-besaran. Saking beratnya masa paceklik, maka semua kemakmuran sudah dialami selama 7 tahun sebelumnya hilang dan tidak berbekas. Raja menjadi kagum dengan penjelasan daripada Yusuf. Lalu raja bertanya, lalu apa solusinya Yusuf? Maka Yusuf kemudian berkata, ketika panen besar Raja, buatlah lumbung-lumbung untuk menyimpan hasil makanan, supaya ketika paceklik datang, maka lumbung-lumbung itu bisa dipakai untuk beri makan kepada seluruh Mesir. Raja sangat kagum dan kemudian Yusuf diangkat oleh Raja Fir'aun menjadi raja muda, orang kedua di bawahnya Fir'aun. Puji Tuhan, Yusuf kemudian jadi orang yang sangat sukses, sangat diberkati Tuhan. Ya. Bahkan ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk beli makanan, dia tidak membunuh mereka, dia tidak menghukum mereka, tetapi dia berkata pada mereka dalam Kejadian 45 ayat 5, Tuhan mengatur semuanya seperti itu supaya aku bisa dipakai Tuhan untuk memelihara kalian supaya tidak mati kelaparan. Ini sudah 2 tahun kelaparan dan masih akan terus berlanjut. Puji Tuhan, dengan aku ada di Mesir supaya Tuhan bisa pakai untuk memelihara kalian. Sungguh mulia. Biarlah setiap kita, saya dan pemirsa dan anak sekalian mau menjadi seperti Yusuf rohani. Tetap sabar, tetap kuat, tetap tabah, baik hati, tidak pendendam dalam menikmati setiap proses Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, kami bersyukur. Jadikan kami seperti Yusuf rohani yang selalu setia mengikuti prosesnya Tuhan. Tuhan berkati setiap pemirsa dan anak sekalian yang sudah menikmati berkat firman Tuhan ini. Dan bila Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan apa yang Pak jaga kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah online pada saat ini sudah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.